Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? I hope you are all fine. Welcome in our class. We will continue our lesson. To find more, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 9 semester genap. Silakan untuk memperhatikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian pasar bebas. Yang kedua, merinci latar belakang berdirinya pasar bebas di dunia. Yang ketiga, menguraikan tujuan didirikan pasar bebas di dunia. Hari ini kita masih belajar bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan submateri pasar bebas. Apakah yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak teratur. Yang kelima, tidak adanya kebijakan trade distorting seperti pajak, subsidi, peraturan, dan hukum. Perdagangan bebas dapat dicontohkan seperti berikut ini. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. APTA, ASEAN Free Trade Area. APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian WTO atau World Trade Organization atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara. Kemudian berdasarkan KTT di Bali, Indonesia, pada Oktober tahun 2003, menelurkan hasil yang hampir sama dengan KTT tahun 1997. Secara lengkap, silahkan kalian baca di layar. Tujuan didirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi. Tujuan yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi. Tujuan yang ketiga, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi. Tujuan yang keempat, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Latar belakang berdirinya APTA, munculnya sebuah masalah dalam bidang ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang telah dihadapi ASEAN berakhir pada saat Perang Dingin. Yang kedua, APTA merupakan langkah dalam mengimbangi kerjasama regional di bagian wilayah lain yang telah muncul di wilayah Amerika dan Eropa. Adanya sebuah kemajuan yang begitu pesat terhadap negara Singapura, keinginan untuk menarik sebanyak mungkin investor asing. Tujuan didirikan APTA, yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak proyek direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Pasar bebas berikutnya, APEC. Latar belakang didirikan APEC adalah
Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis tertutup yang kemudian diikuti oleh negara Eropa Timur berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Secara lengkap silakan kalian baca di layar. Tujuan didirikan APEC: meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Uni Eropa. Latar belakang berdirinya masyarakat ekonomi Eropa. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann berkeinginan menyatukan produksi baja dan batubara Prancis, yang kemudian ditandatanganinya perjanjian pasar bersama batubara dan baja Eropa. Tujuan didirikannya masyarakat ekonomi Eropa: pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota masyarakat ekonomi Eropa, WTO atau World Trade Organization. Latar belakang didirikan WTO, perhatikan di layar. Dibentuk 1 Januari tahun 1995, menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. Saat ini, anggota WTO terdiri dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Tujuan didirikan WTO: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum-forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.